الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah muslimin, sidang Jumat ahibaillah rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya khatib senantiasa berwasiat kepada khatib khususnya dan seluruh jamaah masjid Taqwa pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha istiqamah, senantiasa taat kepadanya tanpa berusaha untuk bermaksiat kepadanya, senantiasa istiqamah, banyak mensyukuri nikmatnya tanpa pernah kita untuk mengkufurinya, senantiasa istiqamah, banyak mengingatnya tanpa pernah kita untuk melalaikannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masul hadirin sidang salat Jumat ahibaillah rahimakumullah. Ada sebuah dialog yang sangat menarik tentang seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad. Beliau ini adalah termasuk ulama dalam tingkatan Tabaqatul Kubra, artinya ulama-ulama yang memang punya karismatik yang luar biasa pada zamannya itu. Yang lebih mengherankan lagi, Fudail bin Iyad ini ternyata dahulunya adalah seorang yang senang untuk mencuri, merampok, bahkan membegal. Fudail bin Iyad ini, satu ketika Fudail bin Iyad ini ingin membegal seorang yang soleh, dan seorang yang soleh itu sedang sholat, ternyata sedang sholat. Saat seorang yang soleh itu sedang sholat, kemudian dia membaca salah satu ayat dalam surah Al-Hadid ayat 16 yang berbunyi, alam ta'lam lilladzina amanu an tahsha'a qulubahum lidzikrillah. Apakah mereka orang-orang itu tidak terketuk hatinya, tidak takut hatinya, tidak tunduk hatinya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tatkala Fudail bin Iyad mendengar ayat yang dibacakan oleh orang yang soleh ini tadi, saat sholat tadi, gemetar dia dan pedangnya tersungkur jatuh. Kemudian beliau bertobat dan menjadi seorang ulama yang besar. Padahal seorang yang soleh tadi sama sekali belum menyampaikan nasihat, hanya saat mendengar seorang yang soleh tadi saat sholat membaca alam ta'lam lilladzina amanu an tahsha'a qulubahum lidzikrillah. Apakah orang-orang itu belum takut hatinya, tunduk hatinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian menjadilah seorang Fudail bin Iyad ini termasuk ulama yang muktabar dari kalangan tabi'in. Bahkan ini termasuk kesolehannya ini sudah mendekati
para sahabat Nabi ini. Dan kita sudah sering mendengar dalam kitab-kitab seorang ulama besar namanya Fudail bin Iyad ini. Satu ketika Fudail bin Iyad ini bertemu dengan salah seorang yang sudah agak lansia. Kemudian beliau bertanya, "Kam umruka?" Berapa usiamu? "Situna sanatan." Umurku 60 tahun. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, "Mundu situna sana." Sejak usia 60 tahun itu, tasiru ilallah. Engkau berarti sudah sekitar 60 tahun itu engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Wa yusiku antabluk. Dan kemudian sampailah engkau kepada garis finish. Artinya apa? Ketika sekarang kita berusia mungkin 40 tahun dan jatah usia kita mungkin di depan Allah 45 tahun, berarti kan jatah umur kita ini tinggal 5 tahun. Kalau usia kita 50 tahun mungkin yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini usia kita mungkin 47. Bisa jadi usia kita kan tinggal 3 tahun. Berarti kita sudah menghadap menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau usianya sekarang 47, berarti 47 tahun itu kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sadar sepertinya usia kita ini bertambah. Sepertinya umur kita ini bertambah, tapi di hadapan Allah sebenarnya kita ini sedang menuju kepada Allah dan perjanjian kita kepada Allah semakin dekat. Tanpa sadar hari berganti, minggu kemudian berganti bulan dan tahun, dan kita sekarang di penghujung. Kita di penghujung Jumat pada hari ini, di penghujung tahun di bulan Desember ini. Dan saat nanti kita mengambil kalender yang tahun ini 2023, kemudian kalender itu kita ambil, kita remas dan kita buang ke keranjang sampah. Hakikatnya yang kita buang kan usia kita sendiri tanpa sadar. Jatahnya kita, usia kita ini semakin dekat kepada Allah. Artinya apa? Kalau kita menukil apa yang disampaikan Fudail bin Iyad itu, kita ini journey to Allah, rihlah ilallah. Kita ini akan kembali kepada Allah. Dan barang siapa yang dia mempersiapkan bekal terindah di hadapan Allah nantinya, maka Allah juga akan menyambutnya dengan senang hati kepada hambanya ketika dia mempersiapkan bekal terbaik di dunia ini, bekal terindah di dunia ini. Faman ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu, kata Rasulullah. Siapa yang orang itu senang untuk berjumpa kepada Allah, Allah lebih senang, Allah lebih cinta kepada hambanya yang ingin bertemu kepadanya. Tetapi sebaliknya, faman kariha liqa Allah, siapa yang dia membenci bertemu dengan Allah. Kenapa dia benci ketemu dengan Allah? Bisa jadi karena amal-amal buruknya. Kenapa dia benci dengan kematian bertemu dengan Allah? Bisa jadi karena dosa-dosanya. Kenapa dia benci bertemu dengan Allah? Karena perbuatan-perbuatan buruknya itu, sehingga dia benci kepada kematian itu. Benci ketika bertemu dengan Allah. Karihallahu liqa'ahu, kata Rasulullah. Allah pun akan sangat membencinya. Allah pun akan sangat murka kepadanya. Oleh karena itu, masalah hadirin sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah, sebenarnya setiap hari dalam Islam itu adalah hari baru sebenarnya. Ketika besok Allah masih bangunkan kita dari tidur kita, itu hari baru dalam kehidupan kita. Meskipun secara lahiriah tahun baru mungkin sekitar 3-4 hari lagi, tapi sebenarnya dalam Islam setiap hari itu ada kesempatan baru. Seharusnya itu digunakan untuk muhasabah. Sebagaimana dalam surah Al-Hasr ayat 18, bagaimana Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berikan bekal terbaik yang akan engkau berikan kepada Allah di hari esok. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi yang kita pikirkan bukan garis finish kematian kita nanti, bukan, tapi
persiapan apa yang akan kita persembahkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal jatah usia kita ini kan semakin berkurang. Jadi ketika kita merasa ditambahkan umur oleh Allah, mungkin sekarang sudah 55 atau 60. Kalau jatahnya 63, berarti tinggal 3 tahun lagi jatah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bekal apa yang sudah kita persiapkan? Bukan pikiran kita garis finish apa, tapi bekal apa yang terbaik. Faman kana yarju liqa'a rabbih, kata Allah. Siapa yang ingin berjumpa kepada Allah, falyamal amalan sholiha, terus-teruslah banyak beramal soleh, wala yusrik bi ibadati rabbi ahadan. Jadi momentum pergantian tahun itu harusnya momentum kita untuk muhasabah, bukan kita mengikuti budaya-budaya kafir, ikut beramai-ramai, ikut ke pantai, ikut bersenang-senang dengan menghidupkan kembang api dan sebagainya, yang terkadang itu mengganggu kanan kiri kita. Terkadang tetangga kita ada orang yang sakit, tetangga kita ada yang mungkin punya anak kecil yang sedang hamil. Bukankah seorang yang beriman itu adalah, kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim yang baik itu, kata Rasulullah, apa? Orang yang muslim yang lainnya, tetangga yang lainnya, bahkan yang non muslim itu merasa aman dari gangguan tangan dan lidahnya. Dan itu kita introspeksi setiap hari. Bagaimana, apakah keadaan saya ini menjadikan sekitar baik bagi keluarga kita maupun tetangga kita menjadi lebih nyaman dan tentram? Atau mungkin dalam ibadah kita muhasabah, bagaimanakah ibadah kita selama 1 hari ini? Apakah ibadah kita sudah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimanakah sholat kita yang kita lakukan selama mungkin seminggu ini, atau mungkin selama setahun ini? Bagaimana mungkin jamaah kita, mungkin apakah selama ini sudah jamaah di masjid terus, atau saya sholat di rumah terus, atau bahkan saya sholatnya hanya Jumatan saja? Itu kita muhasabah terus. Karena kita diingatkan, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikanlah apa yang engkau persiapkan untuk bisa menemui Allah nanti. Bukankah Allah ketika menyambut hambanya yang dalam keadaan siap, artinya amal solehnya dia siap, Allah memanggil dengan begitu lembut. Bagaimana Allah memanggil kita adalah orang yang siap dengan amal solehnya itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kan begitu. Hai jiwa yang tenang. Kenapa jiwa yang tenang? Amal solehnya sudah siap. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepadaku, kata Allah, dengan jiwa yang Allah ridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Allah jadikan engkau hambaku, diakui kita menjadi hamba-hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau Allah sudah akui kita menjadi hambanya, apa kata Allah? Fadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam surgaku. Demikian saja masyaallah hadirin sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah, penghujung Jumat di tahun 2023 ini. Yang jelas yang merubah waktu termasuk tahun Syamsiah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bisa kita pungkiri, yang memberikan, yang merubah siang menjadi malam, malam menjadi pagi, siang lagi, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah bagaimana kita muhasabah harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Sebatas mana muhasabah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa mengisi setiap waktu yang Allah berikan kesempatan di akhir tahun ini, dan mudah-mudahan kita juga diberikan oleh Allah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, dalam keadaan kita taat kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.